Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pemirsa Ruqyah Aswaja TV dimanapun Anda berada, dan kepada seluruh kawan-kawan praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja dan juga seluruh kawan-kawan alumni Bektogur dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa dapat mengadakan pertemuan meskipun secara virtual. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, di sini saya akan mengetengahkan sebuah tema yang berjudul bekam dan puasa. Ini banyak sekali pertanyaan yang datang kepada kami tentang bekam dan puasa. Pertama, banyak bertanya apakah bekam itu membatalkan puasa. Nomor dua, bagaimana hukumnya berbekam ketika berpuasa. Baik, saya akan coba menjawabnya. Ini saya ada beberapa referensi, termasuk yang saya jadikan referensi di sini ada kitab Hasyiah Syarqawi ya. Nanti bisa kawan-kawan lihat di Hasyiah Syarqawi halaman 446. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, pertanyaan apakah bekam bisa membatalkan puasa? Ini menurut jumhurul ulama ini tidak membatalkan puasa, termasuk pendapat Imam Syafi'i. Menurut imam kita Imam Syafi'i, kalau berbekam di bulan puasa itu tidak membatalkan puasa menurut jumhurul ulama. Bahkan mayoritas madzhabul arba, diantaranya Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik dan Imam Hanafi itu tidak membatalkan puasa. Apa landasan ketiga imam tersebut? Kok bekam tidak membatalkan puasa? Itu berlandasan pada hadis Nabi yang berbunyi dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shahid. Jadi Nabi pernah melaksanakan bekam ketika beliau sedang berihram, dan pernah melaksanakan bekam ketika beliau sedang berpuasa. Ini yang dijadikan pijakan kalau bekam itu tidak membatalkan puasa. Sementara menurut imam yang lain, termasuk Imam Ahmad bin Hambal, mayoritas madhab Hambali itu berpendapat kalau bekam itu membatalkan puasa. Apa dasarnya? Dasarnya sama-sama hadis sahih. Sama-sama hadis sahih yang berbunyi aftaral hajim wal mahjum. Aftaral hajim wal mahjum dianggap telah berbuka atau dianggap batal puasanya bagi hajim wal mahjum, bagi orang yang membekam dan orang yang dibekam. Malah yang dibekam pun juga yang membekam pun juga ini batal menurut Imam Ahmad bin Hambal, begitu. Kalau kita lihat dari sejarah hadis, di situ aftaral hajim wal mahjum, aftaral hajim wal mahjum itu terjadi ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi Fathu Makkah itu penaklukan Makkah. Jadi dulu setelah Suluhul Hudaybiyah, perjanjian gencatan senjata, tidak ada saling menyerangan begitu kan dulu pernah ada Suluhul Hudaybiyah. Nah, kemudian orang-orang kafir Quraisy ini melanggar perjanjian sehingga orang-orang Islam boleh memerangi orang kafir Quraisy pada waktu itu. Fathu Makkah ini, penaklukan kota Makkah ini, Nabi beserta 10.000 tentara kaum muslimin menuju Makkah, ingin menaklukkan Makkah yang dikuasai oleh kafir Quraisy, karena orang-orang
Islam pada waktu itu tidak boleh ke Mekah gitu. Akhirnya karena melanggar perjanjian, maka Nabi berangkat ke Mekah ingin menaklukkan kafir Quraisy. Banyak sekali 10.000 pasukan. Lah jadi Aftarul Hajim itu terjadi ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan dan tahun 8 Hijriah. Nah, pada waktu itu Nabi mendatangi orang yang sedang berbekam di Baqi'. Kemudian Nabi mengatakan kepada Syaddad bin Aus sambil memegang tangannya, coba lihat orang yang bekam itu. Itu yang membekam dan yang dibekam itu batal. Katanya Nabi ketika melihat orang yang sedang berbekam di Baqi' itu. Inilah yang dijadikan dasar kalau bekam itu membatalkan puasa. Itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Khalat Ramadan, di bulan Ramadan kejadian itu. Lah adapun hadis Nabi yang berbunyi ihtajama wa muhrim wahtajama wa shaim itu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Dari mana diketahui? Dari Nabi sedang berihram. Nabi itu haji pertama dan terakhir itu namanya haji wada, dikenal haji wada. Kenapa kok haji wada? Karena Nabi setelah haji kemudian selang berapa hari, sekitar 82 hari Nabi itu meninggal. Makanya haji ini dikatakan haji wada, haji perpisahan. Hadis yang berbunyi ihtajama wa huwa muhrim, Nabi berbekam sedangkan Nabi dalam keadaan berihram. Kita tahu ihram itu salah satu kewajiban ketika haji kan harus ihram, melaksanakan ihram. Berarti itu posisi Nabi sedang melaksanakan ibadah haji. Lah, Nabi haji itu melaksanakan ibadah haji itu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Pada tahun ke-10 Hijriah. Berarti hadis dari Ibnu Abbas tadi yang berbunyi ihtajama wa muhrim itu menusakh pada hadis sebelumnya yang berbunyi aftaral hajimu wal mahjum. Untuk itu mayoritas ulama berpendapat kalau bekam ini tidak membatalkan puasa. Kebanyakan mayoritas jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat kalau bekam ini tidak membatalkan puasa. Kemudian oleh ulama dikumpulkan al-khuruj minal hilal mustahab ya. Oleh ulama dikumpulkan jadi satu. Di sini ada keterangan dikumpulkan jadi satu. Artinya meskipun tidak membatalkan, tapi itu dimakruhkan. Sebagaimana tadi saya keterangan di kitab Syarqawi. Di sini saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yukrahu bis shaum, suatu yang dimakruhkan ketika sedang berpuasa, di antaranya wa huwa musyatamatun ila anqal wa ihtijamun wa hajamun, dan membekam dan dibekam. Ini termasuk suatu hal yang dimakruhkan meskipun tidak membatalkan, tapi ini makruh hukumnya. Kenapa kok makruh? Karena orang berpuasa itu biasanya kan lemah, sedangkan bekam itu mengeluarkan materi dari tubuh, yaitu berupa darah. Bekam itu mengeluarkan darah dan energi. Dikhawatirkan ketika berpuasa maka dia akan bertambah lemah, sehingga bekam di bulan puasa itu dianggap makruh. Sedemikian itu apabila kita dalam keadaan lemah. Apabila tidak lemah maka tidak dimakruhkan. Ini sahabat Anas pernah ditanyakan, sahabat Anas
Su'ila Anas bin Malik, akuntum takrahuna al-hijama lis-sha'im? Apakah antum ini memakruhkan berbekam bagi orang berpuasa? Sahabat Anas menjawab, qala la, tidak, saya tidak memakruhkan, illa min ajli dha'fi, kecuali dia lemah gitu. Maka kita sebagai terapis harus pintar mendiagnosa. Diagnosa ini sangat penting, ilmu diagnosa itu sangat penting. Karena kalau kita salah mendiagnosa, maka treatment yang kita berikan itu tidak menyasar kepada akar masalahnya. Jadi kita sebelum mengobati sesuatu pasti kita diagnosa dulu. Jangan sampai kita tergolong tatabbaba bighairi ilm, orang yang mengobati tanpa ilmu. Karena orang tatabbaba bighairi ilm fa huwa dhamin. Begitu. Jadi kita sebagai terapis harus mendiagnosa dulu mau bekam. Kita lihat orang yang kita bekam itu apakah dia dalam keadaan lemah atau tidak. Bisa kita lihat dari raut wajah, pucat apa tidak, suaranya parau apa tidak. Bisa kita diagnosa lidahnya putih pucat apa tidak. Dari geraknya udah lemes apa tidak. Kalau sudah lemes seperti itu maka tidak boleh kita bekam. Atau di bulan Ramadan dimakruhkan berbekam. Apalagi dia nanti setelah dibekam dia tidak kuat kemudian sampai batal puasanya, malah itu asyaddul karahah, sangat dimakruhkan gitu. Terus solusinya bagaimana? Solusinya bekamlah ketika sedang sehat. Solusinya adalah kita bisa membekam di malam hari. Entah itu setelah sholat tarawih, pokoknya bukan di siang hari itu solusinya. Solusinya di bulan Ramadan itu yang paling bagus adalah membekam di malam hari. Itu aula, lebih utama kita membekam di malam hari. Meskipun di siang harinya tidak membatalkan, begitu. Tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa di siang hari. Cuman hukumnya menurut ulama itu adalah makruh. Sedemikian itu li ajli dha'fi, karena dia lemah. Kalau tidak lemah ya enggak apa-apa gitu. Baik, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi berbekam di bulan puasa itu tidak membatalkan, hanya dimakruhkan berbekam di bulan puasa di siang harinya. Dimakruhkan bagi orang yang lemah dan tidak dimakruhkan bagi orang yang tidak lemah. Solusinya adalah bekam di malam hari ketika badan sedang fit. Semoga bermanfaat. Semangat terus. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.